Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Di antara ciptaan Allah yang paling mulia, Allah ciptakan pula bentuk makhluk yang paling sempurna. Dia adalah manusia. Dan Allah pula ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Bahkan Allah ciptakan pula makhluk yang paling mulia seantero jagat raya. Allah ambil dari golongan manusia. Dibandingkan dengan apapun dia paling mulia. Dibandingkan dengan apapun dia paling utama. Dibandingkan dengan apapun dia paling istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri manusia ada satu titik yang paling luar biasa. Ada satu titik yang paling istimewa yang Allah tidak berikan kepada selain daripada manusia. Apa itu? Yaitu adalah akal yang sempurna. Titik ini adalah menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Sejatinya, manusia dengan akal mampu membedakan antara hak dan batil. Mampu memilih yang baik, mampu memilih yang buruk, dan mampu pula mengatasi apapun kehidupan yang bentuknya akli, bentuknya akal, bentuknya pikiran, karena manusia itu diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu, ada yang paling lebih utama, yang paling lebih berbeda dengan yang lainnya, adalah iman di dalam hati kita. Ketika manusia hanya memiliki akal, hanya memiliki insting, tanpa didasari dengan iman, maka manusia itu pasti gampang akan tersesat. Bahkan Asy-Syaikh Hadratus Syekh Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani pernah berbicara, di antara penyebab umat Islam sesat, di antaranya penyimpangan-penyimpangan agama dan seseorang yang menuhankan terhadap akal pikirannya. Ada satu peribahasa yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Peribahasa ini, ungkapannya seperti ini. Apabila pikiran sudah tidak mampu, maka imanlah yang akan berperan. Artinya apa? Ungkapan ini memberi pelajaran kepada kita, bahwasannya apabila otak kita, pemikiran kita didasari dengan keimanan, maka akan selamat dengan kesesatan-kesesatan tentang pemahaman-pemahaman. Saya beri satu contoh. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul. Rasul di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah dari bumi sampai ke langit, sampai 7 lapis langit. Akal berbicara. Bagaimana mungkin manusia yang hanya terdiri dari darah dan daging mampu mengarungi cakrawala, mampu membatasi langit sampai 7 lapis langit? Secara akal pasti berkata itu hal mustahil. Astronomi pun untuk menggapai bulan saja harus menciptakan roket, harus menciptakan pesawat luar angkasa, bahkan belum lagi harus menembus lapisan ozon dan sebagainya. Tapi baginda Nabi bisa menembus langit dengan 1 malam. Otak berpikir mustahil, tapi iman berperan. Ini adalah anugerah Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka peristiwa itu akan terjadi. Hanya mengisra mi'rajkan Nabi saja, itu adalah hal yang sangat gampang bagi Allah. Begitu pula, apapun itu, bentuknya seperti apapun, bila mana Allah mengkehendaki, maka itu pasti akan terjadi. Maka
di bulan yang mulia ini, di bulan yang sangat penuh dengan barokah ini, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita. Ketika otak kita sudah tidak mampu kemana-mana, maka pertebalah iman. Ketika otak kita sudah tidak mampu untuk memecahkan masalah yang ada dalam diri kita, maka imanlah kedepankan. Karena dengan iman, kita akan mengetahui dan meyakini dan sadar bahwa kita itu tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak amal ibadah, taat di bulan Ramadan, di bulan suci ini. Karena apa? Karena al-imanu yazidu bi taat wa yankusu bil maksiat. Iman itu akan nambah, akan semakin kuat dengan ditambahnya taat kita kepada Allah. Dan begitu pula, iman akan semakin turun, bahkan akan menjerumuskan kekufuran apabila manusia meninggalkan ketaatan. Setelah kita tidak melaksanakan ketaatan, maka akan timbullah kemaksiatan. Untuk itu, marilah kita perbanyak di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, yang mana pahalanya berlipat ganda dengan bentuk-bentuk amal soleh, amal ibadah, seperti sodakoh, ngaji Al-Quran, sholat sunnah yang banyak, dan apapun itu bentuk kebajikan, kita laksanakan di bulan yang suci ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.